Halo teman-teman semua, sekarang kita akan mempelajari cara pemeriksaan visus dasar untuk pasien dewasa dan step koreksi refraksi sebagai bagian dari pemeriksaan oftalmologi. Pertama-tama, pemeriksa menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, yang terdiri dari trial lens, pen light, dan penggaris, serta memposisikan pasien. Posisi pasien 6 meter dari Snellen chart dengan pencahayaan yang cukup. Pasien boleh memakai atau melepas kacamata. Jika memakai, hasil dicatat CC. Jika dilepas, hasil dicatat SC. Pada video ini, pasien diminta untuk melepas kacamata, sehingga hasil dicatat Sun Correction atau SC. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan interpupillary distance. Pemeriksaan dimulai dengan memposisikan jarak antar pemeriksa dan pasien sekitar 1 lengan. Letakkan penggaris pada batang hidung pasien. Untuk menentukan titik 0, minta pasien melihat ke arah mata kiri pemeriksa. Pemeriksa akan menutup mata kanan. Letakkan angka 0 di margonasal pupil kanan pasien. Untuk menentukan titik akhir, minta pasien melihat ke arah mata kanan pemeriksa. Pemeriksa menutup mata kiri, lalu titik akhir adalah margotemporal pupil kiri pasien. Selanjutnya, pemeriksa menentukan visus dasar pasien. Dimulai dari memeriksa mata yang sakit terlebih dahulu. Pada video ini dimulai dari mata kanan. Pakaikan frame kacamata yang telah disesuaikan dengan jarak pupil pasien. Lalu tutup salah satu mata pasien dengan occluder. Instruksikan pasien membaca huruf terbesar di Snellen chart. Jika pasien dapat membaca, instruksikan pasien untuk melanjutkan membaca baris di bawahnya, hingga hanya bisa membaca kurang dari 50% huruf di satu baris. Pada pasien ini hanya bisa membaca huruf E dan N dari baris kelima, maka hasil visus dasar mata kanan pasien adalah 20/40. Jika pasien tidak dapat membaca huruf pertama pada Snellen chart, maka akan dilakukan pemeriksaan hitung jari. Jika pasien tidak dapat membaca hitung jari di jarak 1 meter, maka lanjutkan ke pemeriksaan lambaian tangan. Bila lambaian tangan di 1 meter juga tidak bisa, maka lanjutkan ke pemeriksaan persepsi cahaya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pinhole untuk melihat apakah ada gangguan refraksi. Jika visus maju 2 baris, maka kemungkinan gangguan refraksi. Jika tidak maju, maka mungkin ada gangguan refraksi ekstrim atau gangguan non-refraksi. Pada video ini, setelah di pinhole, visus pasien maju, sehingga dipastikan bahwa pasien mengalami gangguan refraksi. Selanjutnya, dilakukan koreksi sferis dimulai dengan memberikan lensa plus atau cembung terkecil pada mata kanan pasien dengan ukuran plus 0,25. Lalu selanjutnya diberikan juga lensa minus atau cekung terkecil pada mata kanan pasien dengan ukuran minus 0,25. Pada video ini, pasien melihat lebih jelas dengan lensa minus, maka koreksi refraksi dilanjutkan menggunakan lensa minus step by step hingga pasien mencapai visus terbaiknya, yaitu 20/20. Selanjutnya, ditambahkan lensa minus 0,50. Selanjutnya, ditambahkan lensa minus 0,75. Selanjutnya, ditambahkan lensa minus dengan ukuran minus 1. Selanjutnya, tambahkan lensa minus 1,5. Selanjutnya, ditambahkan lensa minus dengan ukuran minus 2. Jika visus pasien tidak membaik setelah menaikkan lensa minus sebanyak 3 kali, maka coba koreksi menggunakan lensa silinder. Pada pasien ini, dengan lensa speris minus 2, visus pasien tidak maksimal 20/20, sehingga best visus speris OD pasien adalah minus 2. Selanjutnya, setelah mencapai best visus speris, dilakukan pemeriksaan pinhole. Apabila visus maju, maka kemungkinan ada komponen refraksi lain selain speris. Pada video ini, setelah di pinhole, visus pasien maju menjadi 20/20, sehingga dipastikan bahwa pasien ini mengalami gangguan refraksi lain. Selanjutnya, dilakukan koreksi menggunakan lensa silinder karena visus belum optimal dan penglihatan pasien masih kabur.
Untuk melemahkan akomodasi, dilakukan teknik fogging menggunakan lensa plus 0,50. Kemudian dengan lensa fogging yang terpasang, tentukan aksi silinder menggunakan clock dial atau fan dial atau Jackson Cross Cylinder untuk mendeteksi astigmatis. Pada video, pemeriksa menggunakan clock dial di mana pasien mengatakan bahwa garis yang terlihat lebih jelas berada pada angka 3, sehingga aksis pasien adalah 90. Kemudian, dilakukan koreksi untuk mencari power cylinder dengan lensa fogging masih terpasang. Tambahkan lensa silinder minus mulai dari yang terkecil, sesuai dengan aksis pasien dengan memutar arah lensa ke aksis yang sesuai. Selanjutnya, tambahkan lensa silinder minus 0,25. Kemudian, tanyakan kepada pasien apakah masih ada jarum astigmat yang lebih tebal. Jika masih, maka tambahkan lensa silinder minus 0,50. Jika sudah sama, lepaskan lensa fogging, lalu minta pasien membaca Snellen chart kembali. Pada pasien ini, terdapat kemajuan visus menjadi 20/20 dengan lensa silinder minus 0,50. Baik Bu, sekarang bisa beritahu saya angka yang lebih hitam apakah di bagian yang sebelah merah, sebelah hijau, atau sama aja Bu? Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan Duke-Elder monokular untuk memastikan ukuran koreksi sudah sesuai dengan menambahkan Sperris plus 0,25 secara monokular. Pada video ini, pasien mengatakan bahwa penglihatannya lebih tidak jelas saat menggunakan Duke-Elder, maka artinya koreksi sudah tepat. Setelah memeriksa visus pada mata yang sakit, selanjutnya lakukan pemeriksaan dengan urutan yang sama pada mata sisi lain. Pada video ini, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada mata kiri. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan Duke-Elder secara binokular. Apabila terasa tidak nyaman, maka koreksi sudah tepat. Jika pasien merasa nyaman, maka koreksi masih kurang. Pastikan kembali visus mencapai 20/20 binokular. Dilakukan pemeriksaan binokular dengan koreksi untuk melihat jauh dan melihat dekat. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan menggunakan Jaeger chart. Pasien akan diberikan Jaeger chart untuk memeriksa penglihatan dekat. Jika pasien berusia lebih dari 40 tahun, maka sekaligus dilakukan koreksi presbiopia. Baik, demikian merupakan step by step dari koreksi refraksi sebagai bagian dari pemeriksaan oftalmologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.